Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat perenungan kita pada hari ini terambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Saudara, renungan hari ini menggambarkan bagaimana Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Allah di muka bumi ini. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Allah melalui khotbah dan baptisan yang ia berikan kepada orang-orang. Dan berdasarkan pengajaran Yohanes Pembaptis, kita dapat melihat ada dua hal yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama yaitu pengampunan dosa. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang keempat. Melalui bagian ini, Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada orang banyak kebutuhan mereka akan pengampunan. Karena memang manusia tidak dapat menguduskan diri sendiri. Hanya melalui pengampunanlah manusia dapat menjadi kudus dan layak di hadapan Allah. Dan hal yang kedua yaitu pertobatan. Itu pun dapat kita lihat dalam ayat yang keempat. Melalui bagian ini Yohanes Pembaptis menyampaikan kepada orang-orang bahwa hati mereka harus diperbaharui dan kehidupan mereka benar-benar perlu diubahkan. Mereka harus meninggalkan dosa-dosa mereka dan berpaling kepada Allah. Dan hanya dengan syarat-syarat itulah dosa mereka akan diampuni. Saudara, melalui renungan hari ini kita belajar melalui pengajaran Yohanes Pembaptis mengenai bagaimana seharusnya seorang mengalami pertobatan. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk meninggalkan dosa kita dan berpaling kepada Allah. Saudara, marilah mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah pertobatan saudara selama ini? Jika saudara belum melakukan pertobatan, marilah ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari kita berdoa agar Allah mengubah hati saudara sehingga mampu meninggalkan dosa-dosa dan berpaling kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami masing-masing hari ini Tuhan, khususnya mengenai pertobatan yang kami renungkan hari ini. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami masih belum
melakukan pertobatan dalam setiap kehidupan kami. Kami masih belum mau melepaskan dosa-dosa dalam kehidupan kami. Dan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami diingatkan, kami ditegur, kami dikuatkan Tuhan, untuk setiap kami meninggalkan dosa-dosa kami, dan kami berpaling kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Dan fokus hidup kami hanyalah Engkau Tuhan, bukan hal-hal di dunia ini Tuhan. Bapa, ajarlah kami Tuhan, bentuklah setiap kami sehingga kehidupan kami benar-benar teguh di dalam Engkau, benar-benar hanya berfokus kepada Engkau Tuhan, dan meninggalkan segala hal yang ada di dunia ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan hari ini setiap aktivitas kami, setiap apapun yang akan kami lakukan hari ini, kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dan biarlah segala hal yang kami lakukan, melalui tindakan kami, melalui setiap perkataan kami, melalui setiap pikiran kami, melalui setiap hati kami, melalui setiap hal yang kami lakukan ini Tuhan, apa yang kami lakukan ini dapat mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan nama-Mu dapat dilihat oleh semua orang yang bertemu dengan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.